Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kami harap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Hari ini firman Tuhan akan dibacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menasehatkan kepada murid-muridnya, terutama kepada Timotius, untuk memiliki mentalitas seorang atlet. Jadi judul khotbah hari ini adalah mentalitas seorang atlet. Belajar pengalaman seorang atlet, saudara, yang ingin menjadi juara, dia harus lebih cepat, dia harus lebih kuat, dia harus lebih tepat, dan lebih lentur, dan juga memiliki ketahanan atau endurance. Dan apabila dia memiliki semuanya itu, baru dia bisa keluar sebagai pemenang. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi atlet yang menjadi pemenang? Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah konsentrasi. Yang ketiga, kapan dia memanfaatkan momentum. Dan yang keempat adalah kerjasama. Disiplin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus disiplin mempersiapkan menjelang pertandingan yang ada. Tidak mungkin instan kita juara. Harus ada persiapan demi persiapan. Lukas 14 ayat 28 katakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dari segala sesuatu harus dirancang, segala sesuatu harus dipersiapkan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan tubuh jiwa roh kita sebagai atlet-atlet itu dalam Tuhan untuk kita menang di dalam peperangan ini. Kemudian, disiplin latihan. Seorang atlet tidak mungkin menang juara kalau tanpa latihan. Latihan kita adalah doa persiapan untuk kita bisa menang. Tuhan Yesus dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar dia berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, doa adalah penting untuk kita mempersiapkan segala sesuatu di dalam peperangan rohani ini. Yang kemudian di dalam disiplin adalah kita menjaga makanan, menjaga kesehatan. Supaya apa? Supaya badan kita fit. Jadi makanan-makanan yang benar di dalam Tuhan, makanan-makanan yang segar di dalam Tuhan, itulah yang dipentingkan dalam kehidupan kita secara jasmani, apalagi secara rohani. Oleh karena itu, baca firman Tuhan, itu adalah makanan rohani dalam kehidupan kita, untuk kita tetap dalam keadaan sehat. Dan yang disiplin adalah tentang ketaatan. Ketaatan mendengarkan instruksi pelatih, mendengarkan instruksi komandan kita, dan ketaatan menjalankan aturan. Setiap pertandingan itu memiliki aturan-aturan. Kalau kita melanggar peraturan, maka kita akan didiskualifikasi sehingga kita tidak bisa menang. Yang kedua, kita harus konsentrasi. Seorang olahragawan harus terus konsentrasi, tidak memikirkan hal-hal yang lain selain dalam pertandingan itu. Kita bertanding secara rohani, kita konsentrasikan penuh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, di jalannya Tuhan, supaya kita bisa menang. Yang kemudian yang ketiga, kapan kita menempatkan momentum kita. Ada saatnya, firman Tuhan katakan, ada saatnya tertawa, ada saatnya menangis. Ada saatnya menanam, ada saatnya kita berpanen. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Oleh karena itu, kapan kita harus memiliki momentum itu? Kuncinya adalah kita dekat sama komandan kita dekat dengan Tuhan kita dekat dengan Gembala Agung kita, sehingga dia memberitahukan momentum-momentum yang harus kita kerjakan di saat-saat tertentu. Yang kemudian adalah kerjasama, baik secara tim atau individual. Kita harus memiliki kerjasama. Kita tidak bisa menang dengan kekuatan sendiri. Ada tim, ada pendoa yang mendoakan kita, ada tim yang mempersiapkan jasmani kita,
rohani kita, ada tim yang mempersiapkan makanan, ada tim yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kita menang. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau secara jasmani saja ada persiapan-persiapan, ada latihan-latihan, ada makanan-makanan untuk menunjang kesehatan, ada ketaatan untuk aturan, untuk instruksi, ada konsentrasi, ada kapan kita menemukan momentum dan kerjasama, apalagi untuk rohani. Rohani lebih penting daripada semuanya. Oleh karena itu saudara, bangun roh kita dengan terus berdoa, berharap kepada Tuhan, baca firman Tuhan, itu penting. Pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Orang pemenang pasti berjuang, tidak mungkin menang begitu saja. Tuhan Yesus memberkati, selamat berjuang. Amin.